Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti di sesi pertama, kami terus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dubes dan semua teman-teman staf kedutaan dan semua teman-teman panitia yang sudah menjadi penyebab penyelenggaraan tur dakwah kami di Eropa, salah satunya adalah ke Denmark ini. Dan semoga saja selesai dengan baik semuanya. Kami masih ada Norwegia, Swedia dan juga Swiss yang harus didatangin. Baru kami balik ke negeri tercinta Indonesia insyaAllah. Semoga semuanya ini diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua pihak, sehingga bisa menjadi tambahan pahala buat kita semuanya, serta juga menjadi penyebab pengampunan dosa. Dan semoga Allah menyatukan kita kelak juga di surga firdausnya tanpa hisab di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, untuk teman-teman juga yang baru bergabung di sesi kita yang kedua, kalau tadi yang pertama kita membahas masalah inilah akidahku, sekarang kita bahas masalah sukses dalam Islam. Islam ini teman-teman sekalian adalah agama yang mulia, agama yang penuh dengan aktivitas dan penuh dengan motivasi kepada seluruh penganutnya agar kreatif, inovatif. Dan selalu Islam memerangi sifat malas, ya, putus asa, ya, misalnya mengatakan dirinya sudahlah nanti aja, menunda-nunda perbuatan, menunda-nunda prestasi, atau misalnya mengatakan sudahlah saya kayaknya nggak mampu. Selalu yang ada adalah kalimat optimis. Bahasan kita beranjak daripada hadis Nabi SAW. Saya sangat tidak suka dengan pesimis. Saya nggak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin sembuh misalnya, saya tidak mungkin berhasil. Tapi saya suka sekali dengan al-fa'al. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi Muhammad SAW, optimis. Kita selalu dianjurkan dalam Islam untuk optimis. Apapun teman-teman sekalian selama tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat, maka tidak ada yang mustahil. Begini maksudnya. Seperti sekarang sudah masuk malam. Tadi sesi pertama kita masih siang hari, bahkan sebelum asar. Kalau ada seseorang di antara kita yang tidak suka dengan malam karena gelap misalnya, ini misal saja. Kemudian dia berdoa mengatakan, ya Allah hilangkanlah malam. Ini nggak mungkin doanya diterima. Kenapa? Karena dia bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Memang malam dan siang harus ada. Atau laki-laki tidak suka sama perempuan, atau ada perempuan tidak suka laki-laki, lalu berdoa, ya Allah hilangkan laki-laki, atau hilangkan perempuan. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau sesuatu yang tidak bentrok dengan sunnatullah itu, misal ada orang sakit, dokter memvonis dia tidak akan sembuh. Tapi dia masih punya harapan dengan keimanan dan ketakwaannya pada Allah. Allah Maha Kuasa. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Lalu dia kembali kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Orang mandul nggak bisa punya anak, jangan putus asa. Diceritakan dalam Al-Quran dua nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya anak setelah umur 60 tahun ke atas, dan Nabi Zakaria yang punya anak di atas 90 tahun. Dan Allah jadikan keduanya menjadi pelajaran bagi manusia. Tidak ada yang mustahil. Karena itu tidak bentrok dengan sunnatullah. Begitu juga dengan usaha, pendidikan, mengejar prestasi dunia. Selama tidak masuk kepada ranah-ranah yang haram, mengejar prestasi tertinggi dalam pendidikan, sudah S1 ke S2, S2 ke S3, sudah punya satu perusahaan, ingin buka perusahaan yang kedua, perusahaan yang ketiga, ingin selalu menggali skill dan potensinya misalnya. Semua itu dibolehkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan, ya. Akan beda sekali antara orang yang terus kreatif, mengejar kesuksesannya maksimal, dengan orang yang hanya membatasi diri. Kita temukan misalnya kalau ada dua orang yang bekerja menjadi OB di satu perusahaan. Mohon maaf kalau pas ada di sini yang hadir, saya cuma memberikan contoh.
Si A sama si B. Tapi si A ini punya optimisme yang besar. Si B tidak mau. Dia mengatakan, sudahlah gaji saya 2 juta rupiah, 3 juta rupiah sudah cukup. Udah saya begini aja. Kalau si A tidak. Dia datang ke HRD, dia tanya misalnya, ada nggak peluang dengan ijazah saya ini saya bisa naik jabatan? Oh bisa, dengan kamu kejar prestasi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia kejar. Kita akan temukan 4-5 tahun ke depan, si A tetap jadi OB, si B pasti akan naik jabatannya kepada target yang dia inginkan. Jadi memang sudah seperti Islam ajarkan. Kita harus selalu berkembang. Jangan pernah puas dengan sesuatu apa yang telah ada. Ya, bukan tidak bersyukur, justru kena bentuk bersyukur. Tapi kita berharap agar bisa lebih daripada itu. Boleh kita tamak dengan rahmat Allah ya. Misalnya kita sudah sehat agar Allah pertahankan kesehatan kita. Kita sudah kaya agar Allah lebih berkahi lagi. Ya, kita sudah banyak bersedekah tapi Allah berikan peluang lebih banyak lagi. Ya, seperti itu dalam Islam dibolehkan. Ini yang sedang kita bahas ya. Dan kita akan beranjak juga dari hadis Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang merupakan puncak kebahagiaan seseorang. Yang pertama dikatakan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Bila seorang laki-laki memiliki pasangan istri yang salihah, yang kenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya dia patuh kepada syariat Allah, maka dipastikan dia akan memberikan hak suaminya. Begitu contoh juga dengan laki-laki yang saleh, sebagai suami yang saleh ya. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Gimana caranya kita bisa punya rumah yang luas, tempat tinggal luas kalau kita tidak punya pekerjaan? Kita nggak sukses di bidang kita. Memiliki rumah yang luas, yang layak ditinggali, membanggakan diri kita, memenuhi kebutuhan kita, itu bagian daripada kebahagiaan, kata Nabi SAW. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik, tetangga yang berkualitas. Mungkin teman-teman tidak asing di Indonesia, biasanya orang cari klaster-klaster, komplek-komplek perumahan. Kalau dia punya uang, dia akan beli walaupun di tempat yang mahal. Kenapa? Karena dia mungkin tahu di komplek itu akan ada keamanan. Tetangga-tetangganya pun mungkin orang-orang yang berpendidikan, tidak ada yang ugal-ugalan, nggak ada preman, misal. Aman. Itu bagian daripada hal yang dianjurkan. Ya. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, transportasi yang nyaman. Mobil kalau kita zaman sekarang. Boleh nggak kita dalam Islam, Ustaz, misal ada uang, saya mampu membeli mobil dengan harga, misal contoh dalam uang rupiah 1 miliar, 2 miliar. Kalau Anda mampu, kenapa tidak? Tidak ada masalah. Yang penting yang harus diingat, kaidah dasarnya, la ifrat wa la tafrid. Tidak pelit, tidak juga berlebihan. Selama itu batasannya Bapak Ibu sekalian, kebutuhan silahkan. Nggak dilarang dalam Islam. Kita kalau lagi mau makan, boleh pada saat kita mau makan karena kita butuh lapar, makan makanan yang halalan thayyibah. Dibolehkan halal dan thayyibah berkualitas. Ya. Cari makanan yang paling bagus kualitasnya. Gak masalah, gak dilarang. Tapi jangan berlebihan, mubadzir. Misalnya ada orang beli makanan berapa belas porsi, dia cuma makan sendiri sama pasangannya. Mubadzir. Itu berlebihan. Ya. Misalnya dia beli mobil 10. Padahal kebutuhan dia mungkin di rumah paling 1 atau 2 mobil cukup. Selebihnya harusnya dijadikan masjid, jadikan tanah wakaf ya, buat pesantren, amal saleh yang dia bawa ke akhirat. Jadi boleh dia nikmatin tapi selama kebutuhan, gitu ya. Rumah juga begitu, gak usah terlalu berlebihan, terlalu banyak, akhirnya mubadzir, tidak dipakai misalnya. Itu contoh-contohnya. Jadi 4 hal ini jadi landasan bagi seorang muslim. Kebahagiaan ada di pasangan yang baik, laki-laki dan perempuan yang saleh dan perempuan saleh dan laki-laki saleh. Yang kedua, tempat tinggal yang luas, ya, layak. Yang ketiga, tetangga yang baik, berkualitas. Dan yang keempat adalah tunggangan atau transportasi yang layak. Lalu Nabi bilang, arba'un mina wa arba'un minasyaqa. Dan ada 4 perkara termasuk daripada kesengsaraan. Artinya seorang muslim harus jauhi ini. Nabi mulai dengan al-jarussu, tetangga yang buruk, ya, lingkungan yang buruk, penuh dengan pelanggaran agama, penuh dengan berantakan, kotor, jorok. Itu membawa pada kesengsaraan. Kemudian yang kedua, al-mar'atus su', istri yang buruk, jauh dari agama.
Tentu masuk dalamnya juga suami yang buruk kalau bagi perempuan. Yang ketiga wal markabus su, transportasi yang buruk, tidak nyaman. Di sini tentu kalau dia tidak mampu ya jangan dipaksakan. Tetapi kalau ada orang mampu, dia jangan siksa dirinya. Ya. Anda mampu transportasinya pakai pesawat, pakai pesawat. Anda mampu bisnis kelas, pakai bisnis kelas. Selama butuh nggak masalah. Ya. Pakai pakaian yang bagus, ya, berkualitas. Tidak ada masalah. Dompet, ikat pinggang, tas, selama butuh. Yang penting jangan berlebihan. Kemudian yang keempat wal maskanud dayyi, dan tempat tinggal yang sempit. Itu akan membawa pada kesengsaraan. Dalam riwayat lain arba'un minas sa'adah. Tentu hadis tadi ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib. Dalam hadis yang lain arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara bagian daripada kebahagiaan seseorang. Al-maratu salihah, istri yang salihah. Wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih, dan tetangga yang berkualitas. Wal markabul hani, dan transportasi yang nyaman. Arba'un minasyaqa, ada 4 yang merupakan kesengsaraan. Al-jarus su, tetangga yang buruk. Wal mar'atus su, perempuan yang buruk. Wal markabus su, dan juga tempat transportasi yang buruk. Wal maskanud dayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Semua itu membawa kepada kesengsaraan. Baik, kita akan coba lihat teman-teman sekalian bagaimana motivasi-motivasi dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang lain tentunya hadis yang lain tadi itu pembukaan kita yang mengajarkan kepada kita ayo kejar kesuksesan, silahkan. Tapi sukses seorang muslim bukan hanya dunia tapi juga sukses akhirat. Menjadi orang yang terbaik di dunia, menjadi orang yang terbaik di akhirat. Selama tidak melanggar peraturan-peraturan Allah silahkan dinikmati. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 32. Kalau teman-teman ada yang mau buka aplikasi Al-Qur'annya silahkan, surah Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati minar rizq Qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayah, artinya Al-A'raf ayat 32 ya. Siapakah, kata Allah, hai Muhammad, yang berani-berani melarang perhiasan-perhiasan, ya, keindahan-keindahan dari pakaian, tempat tinggal, pemandangan, ya. Misalnya melihat pemandangan gunung, lautan yang indah-indah. Siapakah yang mengharamkan semua itu? Di mana Allah telah mengeluarkan untuk hamba-hambanya. Dan juga yang baik-baik dari rezeki, yang halal. Baju yang bagus, makanan yang bagus, segala macam pekerjaan, jabatan. Katakanlah hai Muhammad, itu untuk orang-orang beriman di dunia. Orang kafir juga dapat, orang beriman juga disuruh kejar, ya. Dan di akhirat nanti untuk surga hanya untuk orang-orang beriman. Jadi orang beriman mendapatkan 2 dalam ayat ini. Di dunia mereka boleh pakai tas bermerek, mobil bermerek, pakaiannya, rumahnya segala macam. Silakan prestasinya, silakan dikejar. Selama tidak ada pelanggaran agama, di dunia boleh berprestasi. Dan di akhirat nanti, di surga yang abadi sifatnya, lebih indah dan lebih bagus lagi daripada dunia, itu hanya untuk orang-orang beriman saja. Ayat ini sangat jelas bagaimana seorang muslim dianjurkan atau dimotivasi untuk menjadi orang yang berhasil. Tidak ada istilah dalam kamus seorang muslim itu malas, putus asa, dendam, ya. Ini enggak ada, hapus semuanya. Kita cuma ada prestasi. Kalau ada seseorang gagal dalam satu upaya yang sedang dia lakukan, saya melihat itu adalah sebuah pembelajaran. Bukan satu hal yang harus kita jadikan sebagai kegagalan kita. Kita berarti tidak berhasil atau belum berhasil mengerjakan satu perbuatan, proyek, atau mengejar satu nilai dalam angka. Kalau teman-teman masih mahasiswa, nilai di satu jurusan atau satu materi kuliah misalnya, itu jadikan sebagai cambuk motivasi untuk kita jadikan ini pengalaman saya dalam kehidupan. Harus saya bisa meraih prestasi di situ. Maka dengan mengejarnya insya Allah akan dapat. Makanya dalam sebuah pepatah bahasa Arab dikatakan man jadda wajad. Siapa yang berupaya, berusaha, dia akan dapat. Begitu juga di dalam surah Al-Mulk ayat 15. Al-Mulk ayat 15.
Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian terhampar, ya. Kalian bisa mencari apapun prestasi di dunia itu dan untuk jalan di atasnya serta makan dari rezeki-rezeki yang sudah disiapkan. Dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi silahkan nikmati. Gak ada dilarang. Islam tidak pernah batasi, seorang muslim hanya bisa punya 10 kilo emas misalnya. Atau uang sekian, tidak ada. Anda mau jadi orang paling kaya di dunia silahkan. Selama halal. Allah bolehkan Anda merawat, bahkan merawat badan kita saja bagian daripada syariat. Ya. Bukankah dalam Islam kita dianjurkan bersiwak, mandi, ya. Ada mandi wajib, mandi Jumat bagi laki-laki, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan kalau sudah nikah, mandi haid dan nifas. Ada mandi yang sunnah kalau kita niat memberikan hak jasad kita. Merawat, ada seorang sahabat datang ke masjid rambutnya berantakan. Begitu masuk masjid Nabi lihat, Nabi SAW bilang sama sahabat di sebelahnya, sampaikan orang itu supaya dia keluar, sisir dulu rambutnya dengan rapi baru masuk ke masjid. Jenazah saja dalam Islam, jenazah dimandikan. Padahal sebentar lagi masuk di tanah dan hancur dimakan oleh tanah. Dipakaikan kain kafan yang bagus, dibersihkan semua kotorannya. Dan dipakai wangi-wangian buat jenazah. Jenazah. Selama hidup kita dianjurkan bersih, wangi. Allah buat fitrahnya. Kita kalau habis sikat gigi kita percaya diri ngomong. Kita kalau habis mandi kita fresh, segar kembali. Dan Allah buat ada bau badan, maaf tidak enak dari ketiak, dari nafas, dari mulut. Supaya kita tidak nyaman, orang tidak nyaman. Jadi kita hati-hati, kita tinggalkan. Itu fitrah semuanya. Dan Islam sejalan sama itu semuanya. Teman-teman, kalau kita bahas masalah substansial, masalah siwak saja misalnya, ya penggunaan siwak. Sebetulnya sama sikat gigi ya. Saya tanya di sini teman-teman, kalau selama ini ya dari kecil yang merupakan tradisi Anda, berapa kali Anda sikat gigi satu hari? 2 kali. Kalau 3 itu sudah prestasi, ya enggak? Pagi 1 kali, siang sekali, malam sekali. Tapi normalnya orang biasa 2 kan? Pagi bangun tidur atau mau kerja sama nanti mau tidur malam, gitu kan? Sudah tahu belum? Kalau dalam Islam kita disuruh sikat gigi puluhan kali. Puluhan kali. Ya. Karena kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Coba, sholat wajib aja 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti 5 kali kita bersiwak. Siwak itu sikat gigi. Ulama mengatakan kalau tidak dapat kayu siwak pakai sikat gigi. Itu sholat wajib. Kalau sholat sunnahnya, belum ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, tahiyat masjid. Itu saya pernah hitung puluhan kali kita bersiwak. Sampai kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan ompong. Iya, ada hadis begitu. Karena seringnya disuruh bersiwak. Dan Aisyah pernah ditanya, ya wahai Ummul Mukminin, apa yang paling pertama Rasulullah kerjakan kalau masuk rumah beliau? Nah, kata Aisyah bersiwak. Merawat ini giginya. Begitu juga kita tahu akhir sunnah Nabi SAW sebelum wafat beliau bersiwak. Belum ada satu riwayat pun menceritakan Nabi pakai baju sobek. Belum pernah satu riwayat pun menjelaskan Nabi SAW tampil berantakan. Yang ada sahabat memuji rambutnya Nabi yang tersisir rapi, bajunya Nabi yang rapi, badannya Nabi yang wangi. Sampai mereka menggambarkan Nabi SAW saking sukanya sama parfum biasanya netes dari rambut beliau. Dan beberapa sahabat kalau salaman sama Nabi tercium bau wanginya sampai berapa hari. Tidak ada sahabat yang lihat Nabi tidak suka karena bersihnya, karena tampannya, karena rapinya. Gitu kan? Ini semua bagian daripada hal yang kita harus tahu. Jadi masalah fisik saja diperhatikan. Begitu juga selanjutnya penampilan kita di luar. Kemudian lebih jauh lagi prestasi pendidikan, prestasi pekerjaan, pendapatan, pergaulan, semua dijaga. Ada judul ceramah saya teman-teman sekalian. Kalau Anda lihat di playlist itu, jadilah VIP. Begitu judulnya. Saya bahas semua panjang lebar bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang sangat berprestasi. Sangat bersih, sangat rapi, sangat cerdas, sangat sopan. Bukan sopan saja bersih, sangat ya. Karena memang harus selalu bersih. Karena kita setetes kencing saja di baju kita tidak sah sholatnya. Keluar angin batal wuduknya, coba. Ya, begitu luar biasanya gitu kan. Kita harus jaga semua itu. Ini bukan hanya karena mau sholat, artinya kalau keluar angin, setetes kencing saja bisa batalin wudu. Artinya Anda dianjurkan jaga walaupun Anda tidak berwudu, dijaga semuanya.
Kalau memang darurat pada tempatnya di WC ya sudah, gitu kan. Kita suruh jaga adab dan tata keramanya. Nah semua itu begitu. Di antaranya juga kita disuruh menjaga nama baik kita teman-teman. Kita tidak boleh merusak nama baik kita. Tidak boleh sengaja kita berpenampilan buruk supaya orang nilai kita negatif. Tidak boleh kita sengaja teriak-teriak tidak baik, tidak sopan, intonasi suara terlalu besar sehingga orang menilai buruk. Ya, tidak boleh kita pelit, ya, sehingga akhirnya orang menilai kita tidak baik. Itu semua dicontohkan Nabi SAW. Selalu beliau contohkan. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan masalah orang menilai negatif, bahkan sebelum dinilai Nabi sudah tegur. Pernah satu kali Nabi Muhammad SAW keluar dari masjid malam hari, di malam 10 terakhir Ramadan, di malam i'tikaf. Salah satu istri beliau yang bernama Sofia radhiyallahu anha mengunjungi Nabi di masjid. Ngobrollah sama Nabi, sebagai istri sampaikan hajatnya pada Nabi, pada suaminya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi antar pulang. Sebenarnya rumahnya Sofia dekat dengan masjid. Keluar sebentar, antar berapa meter, kembali lagi gitu. Tapi waktu Nabi SAW keluar dari masjid, ngantar, karena malam gelap, ada dua orang laki-laki dari orang Ansar Madinah, lihat Nabi jalan sama perempuan, mereka percepat langkahnya. Ingin tahu Nabi sama siapa gitu. Nabi begitu tahu, Nabi dengar suara langkah mereka, Nabi langsung bilang, ala rizkikuma. Udah kalian berdua santai aja. Innaha Sofia binti Huyai. Ini di sebelah saya Sofia binti, ini istri saya. Maka mereka berdua mengatakan, maha suci Allah. Kami enggak bermaksud itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Mungkin kalian tidak maksud, nanti jadi bisa maksud. Gitu kan? Tapi Nabi tepis itu sebelum ada persepsinya. Jadi tepis itu untuk menjaga nama baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang meninggal menjaga nama baiknya, membela kehormatannya, membela keluarganya, maka dia dihitung mati syahid. Kita dalam Islam dianjurkan berani pada kebenaran. Ya. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada perampok mau ambil uang saya, apa yang saya lakukan? Kata Nabi, perangi dia. Lawan. Bukan Nabi bilang kasih. Perampok, penjahat, bisa membunuh. Kata Nabi SAW, perangi dia, lawan dia. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya bunuh dia, kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Kalau saya dibunuh, kau mati syahid. Nabi ajar umatnya agar berani, agar bersih, agar rapi, agar pintar. Begitu ajaran Islam. Itulah makna sukses yang sebenarnya. Ya. Jadi setiap orang di antara kita teman-teman harusnya melihat mana celah sisi kehidupan dia masih kurang. Misalnya contoh. Kebersihan, kerapian, kepintaran, kesantunan, misal contoh dibuatlah poin-poin itu, misal contoh ini sudah 100%, ini 90%, ini 70%, ada yang 50%, ada yang 30%. Dia cari yang 30%, dia upgrade dirinya. Kalau ada dalam rumah tangga, ini sering saya bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, kalau mau rumah tangga kita bagus, langgeng dan terus berkembang teman-teman sekalian, kita harus siap untuk mengupgrade diri kita sesuai dengan level pasangan kita. Contoh masalah kebersihan. Sang suami misalnya, ibu-ibu level suaminya di kebersihan 80, ibu masih 60. Jangan egois. Atau kita balik, bapak istrinya kebersihan 80, bapak sendiri 60. Selalu diingatkan, jangan taruh handuk sembarangan, jangan taruh sepatu sembarangan, pakailah ini supaya tidak bau dan segala macam. Tidak boleh kita ego. Udahlah saya begini terserah kau terima ya sudah, tidak terima ya tidak udah. Nggak boleh. Itu kebodohan namanya. Tapi kita sebagai seorang muslim harus bisa menerima masukan orang supaya kita upgrade diri kita menjadi lebih baik. Itu yang benar, ya. Jangan selalu bilang, kok kamu nggak juara seperti orang itu di sekolah? Itu kan dia memang orang pintar loh. Kamu juga bisa jadi orang pintar kok. Asal mau saja. Masalahnya teman-teman sekalian, alasan untuk menolak untuk kita sama dengan orang yang prestasi itu tidak ada. Waktu dia 24 jam, kita 24 jam. Mata dia 2, mata kita 2. Semua bisa sama. Kalau orang yang sukses, yang kaya, yang pintar, waktunya 25 jam, kita 24 jam, mereka lebih sejam mungkin masih wajar. Ini sama waktunya. Sama semuanya fasilitasnya. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Gitu kan? Saya pernah punya pengalaman untuk masih mahasiswa di kampus Madinah. Ini pengalaman saya pribadi, saya sering sampaikan contoh bukan untuk berbangga-bangga, bukan. Tapi saya lihat ini kayaknya sesuatu yang mungkin umum juga dialami orang gitu. Dan ternyata setelah saya sampaikan di beberapa tempat-tempat yang ada mahasiswa, mereka sangat termotivasi untuk bisa mengejar prestasinya. Saya pernah di kelas, mungkin hampir semua kelas di dunia sama lah, 50 mahasiswa, ada satu baris 10, jadi ada 5 baris ke belakang di kelas. Saya dulu waktu masuk tingkat 1 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah tahun 94 waktu itu, sampai 98, saya masuk, saya duduk di paling belakang sebelah kanan sekali. Di sebelah kiri ruangan itu mungkin kayak sebelah kiri ini semua kaca
Jadi cahaya matahari itu siang hari, pagi hari masuk terang banget kelasnya. Jadi tidak butuh lampu sebenarnya. Jadi saya pun duduk di belakang sebelah kanan, itu sebelah saya dinding, seperti ini dinding full, pintu masuknya di depan sana. Saya tujuannya untuk supaya bisa lihat semua kelas dan saya bisa lihat juga dosen, bisa lihat juga tulisan di papan tulis. Tapi ternyata saya mencoba itu kurang lebih mungkin 2-3 bulan. Kok saya lihat setengah baris kelas ini pemalas semua ini. Mulai baris ketiga, baris keempat, apalagi baris kelima. Tidur, ngobrol sama teman-temannya. Yang prestasi baris 1 sama baris 2 di depan. Gitu kan. Awalnya saya berpikir, ya sudah saya duduk di sini. Tapi ternyata pengaruhnya besar. Karena yang di depan pada sibuk bicara sama dosen dan nyatat, di belakang ini pada ngobrol. Karena saya di belakang saya terpengaruh. Akhirnya saya bilang, saya harus ubah prestasi saya. Nggak bisa begini. Harus saya maju ke depan. Kebetulan waktu itu kursi-kursi di kelas kami itu nggak ada nomor urutnya. Jadi siapa saja datang duluan boleh pakai kursi meja itu. Saya datang akhirnya besoknya, mulai saya ubah. Saya duduk di saf yang paling depan, bawa buku tulis. Saya lihat teman-teman yang biasa di 2 saf pertama itu kok bawa buku tulis, bawa kitab, nyatat. Kadang-kadang bahkan mereka itu jadikan dosen itu seperti khusus untuk dibayar buat dia. Ngobrol berdua sama dosen sampai dia faham. Itu bisa orang-orang pintar begitu di kelas. Maka saya duduk sama mereka. 3 bulan pertama teman-teman saya kewalahan ya untuk ngikutin cara mereka. Karena apa yang dosen ngomong dicatat semuanya. Tapi setelah 3 bulan saya adaptasi, semuanya selesai. Alhamdulillah saya bisa prestasi seperti mereka. Ternyata memang kita bisa. Ya, karena orang-orang yang prestasi pun sebenarnya sama dengan kita. Cuma mereka mau belajar. Kita ini kadang-kadang malas, kita batasi diri kita. Ya. Nah seperti itulah. Ada juga kadang-kadang orang mengatakan kena faktor umur, jadi nggak mau lagi. Itu kan dia. Masa saya bisa sih? Nah selalu bahasa-bahasanya, kata-katanya ini adalah pesimis gitu ya. Nah ini yang ditepis dari dalil yang sedang kita bahas gitu. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Jum'ah ayat 10 tentang kita disuruh menyebar di muka bumi mencari kesuksesan, mencari rezeki. Al-Jum'ah ayat 10 berbunyi فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kalian selesai sholat, menyebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Karunia Allah ini masuk uang, harta, masuk ilmu, nama baik, jabatan, silakan. Habis sholat, cari semua itu. Ya. Dan banyaklah berzikir kepada Allah sementara kalian cari prestasi dunia kalian itu agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Ya. Para ulama mengatakan, ulama tafsir, digabungkan di dalam ayat surah Jum'ah ini antara keberuntungan dengan mencari rezeki yang halal. Ya. Dan dijadikan sebagai ketaatan kepada Allah yang menandakan berarti kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat juga bagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan agar setiap muslim berprestasi. Bahkan dia kreatif, dia inovatif ya. Dia coba tekuni dan dia coba menjadi orang yang paling maju di bidangnya, gitu kan. Sebagaimana kata beliau, "Ma akala ahadun ta'amun khairan min an ya'kula min amali yadi." Ketahuilah tidak ada satu sumber makanan yang terbaik yang dikonsumsi oleh seseorang mengalahkan dari hasil jeripayah tangannya sendiri. Prestasinya dia, gitu kan. Wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadi. Ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya, hasil prestasinya. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, kana Zakaria alaihissalam najjara. Ketahuilah Nabi Allah Zakaria adalah seorang tukang kayu. Beliau mahir di bidang tukang kayu, lalu kemudian beliau hidup dari income kayu itu. Disebutkan juga oleh Nabi Idris alaihissalam, beliau tukang jahit. Orang yang pertama menjahit pakaian itu Nabi Idris alaihissalam. Dan beliau menjadikan itu sebagai sumber kehidupannya. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, Anna Idris alaihissalam kana khayyatan yang saddaqu bifadli kasbi. Idris alaihissalam adalah seorang tukang jahit yang mahir dan dia bersedekah dari hasil pendapatan jahitannya itu. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi kita, ya, beliau kebanyakan orang mempelajari kisahnya beliau itu setelah jadi Nabi. Di umur 40 tahun. Sekarang pertanyaan, sebelum 40 tahun sudah ditahu belum? Gitu kan? Nabi SAW mulai bekerja, Bapak Ibu sekalian, dan cari income itu
cari supaya beliau mulia hidup di umur 8 tahun. 8 tahun kalau kita sekarang mungkin masih baru kelas 2 SMP gitu ya. 8 tahun beliau bekerja dan waktu itu pekerjaan yang paling terkenal di Mekah dan paling mudah mendatangkan income yang tidak sedikit adalah menjadi pengembala kambing. Jadi kita jangan lihat pengembala kambing di masa kita sekarang, tapi di masa itu sebuah pekerjaan yang mulia, ya. Maka Nabi SAW bekerja karena beliau numpang waktu itu masih tinggal di rumah pamannya Abu Talib, maka beliau bekerja untuk membantu pamannya dan keluarga dan pamannya Abu Talib untuk membiayai anak-anaknya yang cukup banyak. Seperti itu. Jadi Nabi SAW bekerja mengembalakan dombanya orang, habis itu nanti pagi-pagi ya, malam beliau kembali kemudian dibayar harian. Nah, itu dari umur 8 sampai umur 21 tahun. Ada yang mengatakan sejarah dan umur 8 sampai 25 tahun gitu ya. Kalau kita ambil umur 8 sampai 21 tahun berarti kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad SAW bekerja menjadi pengembala kambing dan punya income. Setelah itu beliau mulai ubah profesinya menjadi saudagar atau pedagang di umur 21 sampai 40 tahun. Jadi 19 tahun Nabi SAW jadi pebisnis sebelum jadi Nabi. Dan satu-satunya pebisnis Mekah yang paling sukses Nabi Muhammad SAW. Tahun pertama beliau mengiklankan diri bahwasanya beliau akan mulai bisnis ke negeri Syam. Waktu itu orang-orang Mekah taunya sumber pasar mereka hanya negeri Syam. Negeri Syam itu 4 negara, Palestina, Jordan, Lebanon, dan Syria. Ya, sekarang 4 negara. Dulu ada 1 negeri Syam. Di situ dulu pasar dunia gitu. Maka Nabi SAW ikranin, saya akan ke negeri Syam dagang. Siapa yang mau investasi silakan. Semua orang berlumba-lumba taruh uang ke Nabi. Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Intinya mereka titip uang. Semua pedagang Mekah dikatakan oleh para ahli sejarah itu membawa uang cash, emas atau perak ke negeri Syam. Nanti belanja barang di Syam baru dibawa ke Mekah. Sehingga mereka pergi bawa uang cash, pulangnya bawa barang. Tapi Nabi Muhammad SAW beda. Satu-satunya pedagang waktu itu melakukan strategi bisnis ini. Beliau menghabiskan semua uang investasi yang dipegang di Mekah dengan bawa produk Mekah. Kalau kita produk lokal, ya, dibeli produk Mekah, semuanya uang yang diinvestasikan oleh orang-orang itu. Jadi beliau ke negeri Syam bawa produk Mekah. Lalu kemudian dijual di Syam, untung, baru dibeli produk Syam lalu dibawa ke Mekah. Maka beliau untung 2 kali dan ini rahasianya. Salah satu rahasia kenapa Khadijah, wanita terkaya Mekah, ya ingin menikah dengan Nabi SAW karena sukses dalam bisnisnya. Nah, ini kan prestasi, gitu kan? Dan juga Nabi SAW memotivasi kita semuanya dalam hadis Bukhari, la'an atau li'an ya'khuda ahadukum abhula, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, thumma ya'til jabal, kemudian dia mendatangi gunung, thumma ya'ti bihizmatin min hatabin fayabi'uha fayastagni bithamaniha khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu au mana'uhu. Kemudian dia membawa ranting-ranting kering dari gunung itu, ya, potongan-potongan ranting, lalu dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar, lalu dia hidup dari hasil penjualannya itu jauh lebih mulia bagi dia dibandingkan dia mengemis sama orang dikasih atau ditolak. Isi hadis ini adalah motivasi untuk bekerja, untuk berprestasi, sukses, punya income, punya nama baik. Dan kita tahu juga hadis Nabi SAW, yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Gitu kan? Kenapa kita disuruh? Bagaimana caranya kita memberi kalau kita nggak punya income? Nggak mungkin, gitu kan? Orang yang mengajar lebih baik daripada orang yang diajar. Begitu terus. Orang yang membantu lebih baik daripada orang yang dibantu, itu secara umum. Ya. Nabi SAW ingatkan itu. Dan para ulama juga menukil bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim imtahanul mihan. Mereka menguasai banyak bidang-bidang. Waba'u washtaru. Mereka transaksi jual beli. Wa talabu rizq halal. Dan mereka sibuk mencari rezeki-rezeki yang halal. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, berkata, Kana ashabu Rasulillah SAW yatjaruna fi bahri Rum. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim mereka berbisnis sampai ke lautan Romawi. Sahabat-sahabat Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mereka keluar dari Madinah, mereka berdagang di lautan. Dan Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna, kuasailah keterampilan-keterampilan. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena satu waktu dia akan butuh dengan keterampilannya itu.
Walaupun kita misalnya penguasanya di satu bidang, kalau kita bisa menguasai dan pelajari bidang lain, pelajari saja. Saya dulu selain terjun di dakwah, terus saya berpikir, Rasulullah SAW seorang pedagang, kenapa saya nggak terjun di bisnis? Coba, beberapa teman-teman saya yang dekat dengan saya mengatakan, bagaimana bisa kamu bisnis? Waktu itu mau buka restoran, kamu bukan chef. Gitu. Saya bilang, tapi saya mau coba. Makanya pepatah bahasa Arab mengatakan, jarib ta'arif, coba kau akan tahu. Coba dulu, jangan langsung putus asa. Setelah kita coba, sekarang berjalan alhamdulillah 15 tahun, oke-oke saja gitu. Ya. Dan banyak bidang-bidang yang lain kita bisa tekuni tentunya. Dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjara Quraisy hatta dakhala fil imara. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar adalah pedagang atau pengusahanya Quraisy yang paling sukses sampai dia masuk ke pemerintahan. Setelah langsung jadi pemerintahan, jadi khalifah, karena ada amanah di pundaknya harus mengurus umat, maka baru beliau tinggalkan bisnisnya. Tapi kita lihat bagaimana beliau adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berbisnis gitu. Ada seorang salaf dulu bernama Qais ibn Asim rahimahullah. Beliau pada saat mau wafat, beliau kumpulkan anak-anaknya, lalu beliau bilang begini wasiatnya. Alaikum bil mali was sina'ah. Kalian harus cari harta, cari prestasi dunia itu, dan betul-betul peduli dan perhatian terhadap hal itu. Fa inna mambahatul karim, karena dia adalah sumber pendapatan yang mulia. Wa yustagna bihi anil la'im, dan akan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Ya. Pesimis juga masuk dalamnya. Fa innaha akhiru kasbir rajul, karena itu pendapatan terakhir. Kalau orang sudah tidak punya lagi sama sekali, dia siap hinakan dirinya, baru dia mengemis. Tapi harusnya seseorang itu, kata beliau, cari. Dia bilang sama anak-anaknya, cari sumber pendapatan. Harus kejar prestasi kalian, harus sukses semuanya. Karena dia adalah pendapatan yang baik, dan juga menyelamatkan dari keterhinaan. Dan hati-hati dari mengemis, karena dia adalah pendapatan terakhir bagi seseorang. Sa'id bin Musayyib mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Ketahuilah tidak ada penilaian positif pada seseorang yang tidak mau cari pekerjaan atau pendapatan. Mencari harta, mencari prestasi dunia, ya, supaya dia punya sumber income. Tidak ada kebaikan kalau orang tidak melakukan itu. Lalu dikatakan yakdi bihi daina, karena dia dengan uangnya, hartanya, dia bisa lunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia menjaga kemuliaannya, nama baiknya. Wa yakdi bihi dhimamah, dan dia penuhi juga ya kebutuhannya. Wa in mata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia meninggal dia bisa tinggalkan warisan untuk ahli warisnya. Ini nasihat yang luar biasa ya. Saya ulangi lagi. Kata Sa'id bin Musayyib, la khaira fi man la yatlubul mal. Jangan pernah nilai baik atau positif seseorang yang tidak mau mencari prestasi dunianya. Tidak mau punya pekerjaan, jabatan, tidak mau. Padahal dengan itu yakdi bihi daina, dia bisa bayar utangnya kalau dia punya utang. Wa yasunu bihi 'irdah, dan menjaga nama baiknya. Wa yakdi bihi dhimama, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia meninggal, tarakahu mirathan liman ba'da, dia bisa tinggalkan sebagai warisan untuk ahli warisnya. Ya, sementara Nabi SAW juga bilang berhubungan dengan masalah ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, innaka intadhar warathataka agniya khairun laka an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mereka kaya, sukses, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan keturunanmu dalam mengemis kepada orang. Ini semua motivasi untuk sukses, bekerja, berprestasi. Dan jangan pernah merasa cukup selama kita masih bisa menambah prestasi kita. Tadi sudah saya bilang dalam pendidikan, S1 selesai S2, S2 selesai S3. Kejar. Udah punya jabatan, ada prestasi masih bisa dikejar, kejar saja. Sudah punya satu perusahaan, mau kembangkan 2, 3, 10 perusahaan, kenapa tidak? Ya, selama tidak mengganggu orang lain, selama tidak haram, tidak masalah. Ya, karena dengan itu justru kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Perhatikan, banyak sekali teman-teman dalam agama kita yang bisa kita lipat gandakan pahala dengan harta. Dalam jihad misalnya, jihad itu semua ayat jihad, ya umumnya itu dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan jiwa. Jadi jiwa itu setelah harta.
Dan Rasulullah SAW kalau mau bentuk pasukan, umumnya beliau kumpulin dulu harta, baru dibiayai pasukan, baru kemudian pasukan berangkat. Nah ini ya, masjid misalnya. Kalau kita bangun masjid, kita sholat, ada masjid misalnya, kita pergi sholat. Saya sholat, saya dapat pahala, teman-teman sholat dapat pahala. Tapi saya bisa dapat pahala dengan saya ajak orang lain. Ayo kita sholat yuk, ikutlah. Misalnya 5-10 orang ikut sholat. Saya dapat pahala, saya juga dapat pahala mereka karena saya ajak mereka. Imam panen pahala makmum. Muadzin panen pahala imam makmum semuanya. Tapi ada orang yang bisa meraih pahala semua. Dan itu cuma waktu itu saja. Kasuistik saja. Misalnya kita bicara tadi sholat duhur. Nanti kalau asar datang lagi, saya ajak orang lain, muadzinnya juga tetap sama, imamnya sama, baru sama dapat pahala lagi. Maghrib juga dihitung begitu, setiap satu sholat. Tapi ada orang setiap hari, semua sholat dia dapat pahalanya. Itu orang yang bangun masjidnya. Itu harus dengan uang. Gak bisa kalau enggak. Itu kan dia bisa panen, dia hidup, dia mati, tetap akan datang pahalanya. Kan gitu. Haji dan zakat memang bagi yang mampu. Tetapi kita sadar atau tidak sadar, di sini bagi yang mampu maksudnya orang yang punya kemampuan. Kalau ada orang yang menjadikan kata-kata bagi yang mampu sebagai tanda kutip ya, pegangan dia, sudahlah saya kan tidak mampu, saya nggak usah berpikir saya harus jadi muzaki, orang yang keluarin zakat. Cukuplah saya mustahik saja, orang yang terima zakat. Ini keliru. Harusnya dijadikan sama dia kata-kata bagi yang mampu adalah tantangan buat dia. Kalau hari ini saya mustahik penerima zakat, kapan saya bisa berubah jadi muzaki, pemberi zakat? Kalau hari ini saya cuma lihat tetangga dan kerabat saya pergi haji, maka kapan saya harus pergi haji? Kalau saya sudah haji, kapan saya bisa menghajikan keluarga saya? Kalau perlu menghajikan ya orang-orang banyak. Gitu kan, dengan harta tentunya, ya terlalu banyak sekali, terlalu banyak berhubungan dengan agama kita ya, yang bisa kita dapat. Sholat itu ada hubungannya dengan harta, puasa ada hubungannya dengan puasa Ramadan saja. Kita tahu hadis ya, siapa yang buka puasain orang dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau ada orang datang ke masjid atau datang ke KBRI ini, misalnya dia buka puasa Ramadan, dia dapat pahala karena dia puasa. Tapi orang yang buka puasakan dia dapat pahala. Baik, berarti kita bisa teman-teman dengan buka puasain orang, dengan harta kita bisa mendapat kalau mau ya, Ramadan 30 hari misalnya. Kita bisa dapat pahala puasa 60 hari. Dengan cara setiap hari kita buka puasakan satu orang saja. 30 hari kita puasa, 30 hari juga kita buka puasain orang satu hari satu. Kita bisa dapat 90 pahala, 120 pahala, bisa jutaan pahala kalau mau. Tergantung ada duitnya atau tidak. Dia buka puasain orang dengan uangnya. Kan gitu. Membantu orang miskin, memberikan nafkah istri dan anak, memberikan nafkah orang tua. Oh banyak banget itu ya. Sedekah dengan pakaian, sedekah dengan wakaf tanah, semua dengan harta. Nah, bagaimana caranya kalau orang tidak berprestasi? Nah itu semua. Dan kita tahu juga Nabi Muhammad SAW ya memerintahkan kita agar berlindung dari kemiskinan. Tidak boleh kita biarkan diri kita miskin. Oke lah kalau kita nasibnya, tapi keadaannya, tapi dia bisa mengubah dirinya. Tidak ada yang mustahil. Ya, biasanya orang yang memang selalu buka pintu mengemis ya sudah, Allah biarkan dia miskin terus. Itu ada sebuah hadis ya. Tidak ada orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang memiliki kemuliaan kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Perhatikan apa kata Nabi SAW. Ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Selalu berlindung kepada Allah dari 3 hal. Kefakiran. Minta ya Allah jangan sampai saya miskin. Gitu loh, minta supaya jangan miskin. Yang kedua, dan juga kekurangan. Killah. Dan yang ketiga, zillah. Kehinaan. Kita harus berlindung. Kata Nabi SAW, ta'awwadu. Berlindung dari itu. Ya. Minal fakri, dari kemiskinan. Wal killati, kekurangan. Wal zillati, dan kehinaan. Dan Nabi SAW berlindung juga dari rasa lapar. Karena sifat orang kemiskinan, kesusahan. Susah cari makan. Kalau orang kaya, orang makmur kan bisa beli makanan apa saja yang dia mau. Kan? Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa'innahu bi'sal daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Karena itu seburuk-buruk keadaan. Ya. Nabi SAW berlindung dengan itu. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya sifat putus asa ya, dan malas, wal jubni wal bukhul, sifat pengecut dan pelit ya, wa ghalabati daini wa qahri rijal, dan terlilit utang serta juga dikuasai oleh orang-orang gitu. Ini banyak sekali hal yang ya kita lihat luar biasa bagaimana
Nabi SAW memotivasi kita agar ayo berlindung, ayo motivasi, ayo ini dan itu. Ada seseorang teman-teman sekalian pernah lewat di depan Nabi SAW dalam kondisi dia ya lewat di depan Nabi SAW dalam kondisi keringatan, ya keringatan sekali, kelihatan kayak capek gitu kerjanya, ya kelihatan capek. Maka ada beberapa sahabat Nabi yang di sebelah Nabi kebetulan yang selain orang yang kerja tadi itu ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang yang capek ini, yang keringatan ini dihitung di jalan Allah, dapat pahala maksudnya. Ini kerja setengah mati sampai keringatan, kerja keras dia. Kata Nabi SAW, ketahuilah siapa yang keluar mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya, keluarganya, istri sama anaknya di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua, maka di jalan Allah. Dan siapa yang keluar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka itu di jalan Allah. Dan siapa yang keluar untuk pamer-pamer dan sombong, maka di jalan syaitan. Lihat bagaimana motivasinya kita disuruh bekerja. Bapak Ibu, kalau kita bekerja punya income ya, terutama bapak-bapak di sini kena ditugaskan, ibu-ibu mungkin mengelola harta itu di rumah dan juga ada prestasi sendiri, tentu ada pahalanya karena mengelola, membantu, menyehatkan, memenuhi kebutuhan suami dari makanan, minuman, biologisnya, kemudian dia jadi sehat dan dia bisa bekerja, ibu berarti mendukungnya gitu ya. Maka semua itu bagian daripada agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat disebutkan, yang pertama beliau pernah berkata di depan orang-orang untuk motivasi ya. Beliau mengatakan, inni la'ara rajula fayu'jibnu syakluh. Kadang-kadang saya lihat ada orang, saya kagum dengan penampilannya. Wajahnya tampan, penampilannya rapi, bersih ya. Fa idza sa'altu anhu, tapi waktu saya tanya tentang dia, faqila la amala lahu saqata min aini. Lalu dikatakan, tapi dia pengangguran. Maka kata Umar, maka jatuhlah dia di depan mataku. Enggak ada nilainya. Walaupun mau tampan, mau tampannya seperti apa, tapi kalau pemalas, pengangguran, bagi Umar gak ada nilainya. Suruh kerja, gitu kan? Disuruh bergerak. Bahkan optimisme kita untuk bergerak teman-teman ini dalam Islam yang luar biasa ya. Sampai Nabi bilang, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman, dia tahu besok kiamat, tetap dia tanam. Tetap dia tanam, walaupun besok kiamat. Detik-detik terakhir, tetap dia tanam. Karena masih ada nilai pahalanya. Masih ada nilai pahalanya. Ini penting untuk digarisbawahi. Gitu ya. Dan Umar juga pernah menegur orang-orang yang malas. Ya. Rupanya habis sholat Jumat, ada beberapa orang duduk di masjid dan tidak bergerak. Lalu kata Umar, orang semua sudah bubar, sudah pergi. Ditanya, kalian ngapain di sini? Mereka bilang, kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya udah kami begini aja, kalau ada rezeki, kalau nggak ada rezeki ya sudah, gitu kan. Maka Umar marah, menghardik mereka, menyalahkan mereka. Lalu Umar mengatakan di antara potongan kata-katanya, kalian menjadi begini sehingga kalian begini sehingga menjadi beban bagi kaum muslimin. Dan kalian mengatakan kami bertawakal kepada Allah, sementara kalian tahu Allah tidak pernah mencatatkan atau menakdirkan emas akan turun dari langit. Tidak pernah hujan turun emas. Turunnya air. Air akan membasahi tanah, tumbuh tumbuhan, dirawat, baru datang hasilnya. Enggak langsung jadi, begitu saja, gitu kan. Maka Umar marah dan mengusir mereka keluar. Nah, begitu juga dengan Sa'id bin Musayyib pernah menemukan orang yang sama, kelompok orang yang sama, mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah, lalu tidak mau bekerja. Lalu yang terjadi, ya, ditegur oleh Sa'id bin Musayyib dan disuruh keluar dari masjid. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, ini kita disuruh bekerja, disuruh berprestasi ya di dalam Islam, gitu kan, dan jangan bermalas-malasan. Semua ini teman-teman sekalian adalah bagian daripada motivasi dalam Islam. Jadi kita usahakan kejar yang terbaik, jangan pernah putus asa. Kalau terjadi satu kegagalan di mata kita, maka kita jadikan itu sebagai pelajaran kita di lapangan. Sebenarnya kegagalan itu teman-teman dan rintangan itu sebuah sekolah, pelatihan di lapangan dalam kehidupan kita yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, kalau ada orang yang menipu kita, misalnya utang tidak dibayar, itu sekolah yang luar biasa itu. Ya, ada kita investasi lalu kita gagal, itu sekolah yang luar biasa itu.
Supaya kita mengetahui apa masalahnya, apa sebabnya. Kedepannya kita tidak terlalu terjerumus lagi kepada kesalahan yang sama. Dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya sebenarnya bahasan kita disuruh prestasi secara dunia, secara pribadi, badan kita bersih, rapi, pakaian kita segala macam, menjaga nama baik, punya rumah tempat tinggal yang baik, prestasi segala macam. Di luar rumah kita juga begitu, kita disuruh kejar yang terbaik semuanya. Bahkan kita boleh mencari pasangan yang terbaik, memiliki rumah, pekerjaan, dan segala macam. Kejar semua prestasi. Dan ini bukan cuma berlaku di urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Pernah dengar ya dalam istilah ibadah itu afdal? Ya. Apa itu afdal? Lebih baik. Kenapa ada istilah afdal? Kenapa sholat nggak satu aja? Kenapa ada tetap dalam sholat ada yang lebih afdal? Puasa ada yang lebih afdal? Ya. Kan begitu. Kenapa dia ada lebih afdal? Berarti lebih baik. Ini sebuah tantangan. Mau nggak dapat pahala lebih banyak? Nah begitu. Teman-teman bisa mendapat prestasi dalam satu ibadah itu dengan tata cara yang pertama ikhlas karena Allah. Misal contoh sholat malam. Sebentar malam ada tahajud nih. Ya contoh. Kita bisa dapat pahala teman-teman. Ada dua orang bisa dapat pahala. A sama B. Kita kasih contoh dulu si A. Misalnya si A ini bangun nanti malam, misal contoh subuh jam 5, contoh saja. Ya, kemudian dia bangun jam 4, dia wudhu, dia sholat. Tapi dia bangun sholat itu ya sudah, misalnya bapak-bapak bangun dengan baju kaosnya, dengan celana trainingnya, ibu-ibu mungkin bangun dengan baju tidurnya, tinggal saya mau tahajud deh, ambil mukena ini mungkin belum dicuci 2-3 hari dipakai. Contoh misal ya apa adanya aja, baca surah yang kebetulan terlintas, gitu kan. Dapat pahala. Tapi bedain antara si A ini sama si B. Ini yang kita mau ini. Si B ya. Si B ini teman-teman, dia mau pahala ekstra di sholat malam. Sama-sama kita yang sholat malam. Anggap sama-sama waktunya juga bangun. Sama juga jumlah rakaatnya. Tapi si B bisa raih pahala lebih banyak dengan 3 hal. Yang pertama, dia ikhlaskan niatnya. Lebih ikhlas. Oke lah, Anda mengatakan si A juga bisa ikhlas. Oke. Poin yang kedua, belum tentu sama. Yaitu masalah pengemasan terhadap ibadah. Kemasannya begini. Kalau tadi si A bangun tidur dia pakai baju apa adanya untuk sholat, dia baca surah apa adanya yang kebetulan terlintas. Kalau si B tidak, dia udah siapin bajunya, baju sholatnya sebelum tidur. Misalnya ibu-ibu sudah cuci mukenanya bersih, dibubui minyak wangi karena mau menghadap sama Allah. Cuma di rumah pakai parfum. Bapak-bapak juga begitu, pakai baju koko, kopiahnya sudah disiapin, sejadahnya dibubui parfum misalnya. Contoh, maka itu kemasan. Dia sudah pilih surah yang dia mau baca. Misalnya kan fatwa ulama teman-teman kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu kita dalam sholat ibadah sunnah tuh bisa buka aplikasi Al-Quran di handphone ya. Bisa lihat mushaf. Supaya jangan baca inna atayna wal asr terus gitu ya. Jadi bisa baca dari Al-Baqarah. Lanjut terus ya. Misalnya rakaat pertama dari ayat pertama Al-Baqarah sampai ayat 10. Setiap rakaat 10 ayat. Jadi satu malam bisa 100 ayat misalnya dibacanya gitu kan. Itu kan lama-lama bisa khatam Al-Quran. Kalau saya pribadi pakai di handphone aplikasi namanya Nakhtim ya. Saya nggak tahu teman-teman pakai aplikasi apa, bebas-bebas saja ya. Tapi kalau mau lihat yang saya di App Store kalau yang ini, yang iPhone dan di Play Store yang Android, itu Nakhtim tulisannya. Bahasa Indonesia ditulis N-A-K-H-T-I-M gitu ya. Ada lingkaran hijau tulisannya Al-Quran bahasa Arab. Itu kalau diklik menurut saya bagus. Karena dia salah satu kelebihannya dia kalau kita tutup, kalau sudah masuk kita sudah okein, kita sudah pilih nama qari yang kita mau dengar suaranya, kita mulai dari surah apa, ayat berapa. Jadi kalau kita tutup handphone kita buka, dia akan lanjut bacaan kita terakhir. Misal kita baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, berarti akan lanjut ayat 11. Setiap buka handphone keluar ayat 11-nya. Kita baca ini misalnya kita tutup lagi, nanti kita tutup handphone, buka lagi handphone, lanjut ayat 12. Makanya judulnya Nakhtim, mengkhatam. Nah itu kan dia mengemasnya. Orang yang sedekah keluar, dia kemudian ya udah ada pas orang miskin minta langsung dikasih aja apa yang ada di kantongnya, selesai. Beda pahalanya dengan orang yang sebelum keluar sudah siapkan uang khusus yang dia mau kasih orang miskin, dia niatkan ini kemasan semua. Nah ini kemasannya. Yang ketiga memarketingkan ibadah itu. Jadi yang pertama ikhlas. Ini kita bicara si B tadi ya, yang bisa dapat pahala ekstra. Dia lebih ikhlas, dia juga mengemas ibadah tersebut dan dia memarketingkan, dia pasarkan aja orang lain untuk mengerjakannya. Maka dia bisa dapat prestasi di situ. Nah ini bagian-bagian hal yang bisa kita jadikan sebagai tambahan
ilmu kita. Dan teman-teman jangan pernah putus asa, selalu saja mengejar yang terbaik, selalu mau belajar, walaupun itu bukan bidang kita, tanyain. Ya, saya kalau ketemu orang, walaupun dia bidangnya apa, saya tanya, itu seperti apa yang dipelajari, seperti apa spesialisnya Pak. Jadi dijelasin sama dia ini, begini. Oke, kadang-kadang dia kalau sudah mahir di bidangnya pasti dia bisa simpulkan. Kayak Bapak Ibu kalau tanya saya, Ustadz kalau dalam dakwah, coba kasih saya kesimpulannya Ustadz. Bagaimana sih supaya jadi dai yang sukses misalnya. Saya sudah bisa simpulkan poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena sudah pengalaman misalnya contoh. Nah seperti itulah. Kita bisa tanya kesimpulannya Pak. Minimal kita punya gambaran di situ. Sehingga kita bisa tetap belajar dan tidak ada kata-kata terlambat. Allahu a'lam. Baik, semoga saja semua yang hadir offline untuk lain diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan diterima seluruh amal-amal soleh yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan dan juga akan dikerjakan dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menolong saudara-saudara kita di Palestina, diberikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita, serta juga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan selalu kita doakan agar negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Allah angkat perselisihan di antara mereka, dan juga Allah berikan petunjuk kepada pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta juga semoga semua KBRI kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang lain, dan juga memperkenalkan Indonesia sehingga bisa lebih dikenal dan juga bisa lebih menjalin hubungan yang baik dari semua lininya. Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, dan diri kita dan keluarga kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka diri mereka sendiri, dan semoga Allah satukan kita kelak semuanya di surga Firdausnya tanpa hisab, mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Ada benar pasti dari Allah, silakan Bapak Ibu ambil dan amalkan. Ada salah dari kami, tolong dimaafkan, dan juga saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.